Masih membahas tentang adab di kitab Marahil Ubudiyah. Apabila engkau mempunyai keperluan kepada seseorang lalu ia memenuhinya, maka berterima kasihlah kepadanya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah sempurna syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali disertai terima kasih kepada perantaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabdanya pula, man asda ilaikum ma'rufan fakafiruhu fa illam taqdiru ala maka fa'adihi fat'ulahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah dia semampumu. Dan jika kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia. Kalau ucapan jazakillah khair, jazakallah khair, atau jazakumullah khair, itu merupakan doa dan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Kadang-kadang kita tidak bisa memberikan kebaikan yang sama sebesar apa yang sudah orang berikan kepada kita, tapi semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mampu kita kasih, terutama dalam doa. Dalam sabdanya yang lain, man asda ila qaumi nikmatan falam yashkuru halahu fada'a alaihim ustuhibalahu. Artinya barang siapa yang memberikan suatu kenikmatan kepada suatu kaum, tapi mereka tidak berterima kasih kepadanya hingga ia doakan kebinasaan mereka, maka doanya dikabulkan. Jika berbuat ceroboh, maka jangan menegurnya. Abu Sulaiman Ad-Dazani berkata kepada Ahmad bin Abil Hawazi, jika engkau berteman dengan seseorang, janganlah engkau menegurnya atas sesuatu yang tidak engkau sukai, karena engkau akan mendapatkan dalam jawabanmu sesuatu yang lebih buruk daripada yang pertama. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak sukai, kita lihat teman ini nerima dulu tidak kira-kira. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan sesuatu yang buruk daripada apa yang kamu harapkan. Kamu berharap dia berubah, tapi karena dia tidak menerima, kamu yang tidak menerima, maka dia akan memberikan keburukan kepada nasihatmu yang baik. Jadi nasihat yang baik tidak hanya serta-merta dilakukan di saat itulah, sebelum kamu merasa dia bakal menerima. Jadi ada tempat-tempat dan kedudukannya dan waktu-waktunya kapan. Walaupun keluarga sendiri, walaupun anak sendiri. Dan bacalah minta kepada Allah untuk dibukakan pintu hidayah baginya, supaya ketika dia berubah, kita tidak merasa bahwa nasihat itu berasal dari diri kita. Itu yang paling sulit. Dan Ahmad berkata, kemudian aku mencobanya, ternyata begitulah adanya. Salah seorang dari mereka berkata, bersabar atas gangguan teman lebih baik daripada menegurnya. Coba renung dulu, bersabar atas gangguan teman itu lebih baik daripada menegurnya. Kenapa? Sifat manusia itu kebanyakan sulit menerima nasihat. Suka gak suka. Apalagi punya kedudukan lebih tinggi dari kamu, apa lebih tua, lebih senior, orang tua, kakak kelas, orang lebih kaya, orang lebih berpendidikan, lebih berilmu, sulit. Itu sifat dasar manusia. Jadi kadang-kadang kamu sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik. Inilah namanya dakwah. Sebenarnya ini dakwah. Walaupun tidak semua ulama, orang soleh bisa mendudukinya. Ada orang soleh itu dia punya niat dakwah, tapi tidak dengan serta-merta menegurnya. Dan ini disebut dakwah fardiyah. Namanya dakwah fardiyah. Saya sudah belajar beberapa tahun lalu dakwah fardiyah. Bertahun-tahun tak apa-apa perempuan.
Dalam saatnya itu face to face, one by one. Bukan ngomong saya ini ya. Misal, saya mau rubah suatu pertemanan yang buruk, tapi saya harus koreksi diri dulu. Saya mampu tidak berubah. Resiko berteman duduk di suatu tempat yang buruk dalam tanda kutip itu adalah pilihannya kita yang terbawa sama mereka atau mereka yang kita bawa. Itu kan berat. Maka sebelum melangkah lebih jauh kita satu tahu diri. Kalau dulu Ustazah minta pertimbangan dulu. Karena dulu belajar di Jawa, orang Jawa itu rata-rata punya tirakat. Nah, bahasa tirakat ada. Tirakat itu amalan yang bisa dijadikan andalan orang itu supaya dia itu tetap kuat dalam menghadapi ujian atau menghadapi masalah. Makanya kalau orang Jawa itu bilang kalau ibu nggak punya tirakat, anaknya tidak bakal jadi apa-apa. Ibu nggak punya tirakat, anaknya tidak bakal jadi apa-apa. Itu prinsip apa tirakatnya Ustaz Abdul Somad. Sering beliau cerita selama beliau sekolah di Mesir, Maroko, minimal 100 kali Al-Fatihah ibunya selalu kirimkan untuk beliau supaya dikuatkan jasmaninya, supaya dikuatkan akal pikirannya, supaya dikuatkan mentalnya dalam belajar. Itu cuma satu ya, belum yang lain-lain. Jadi dulu Ustazah tirakatnya beda-beda. Satu orang beda, teman Ustazah beda dengan Ustazah dulu tirakatnya puasa Daud seminggu 4 hari. Puasa Daud seminggu 4 hari. Belum disuruh turun kemana-mana untuk ngalahkan hawa nafsu dewek, supaya tidak masuk ke pergaulan. Jangan dimasuk ini siapa pergaulan ini, gimana nih? Karena rata-rata masih anak muda. Hawa nafsu itu bukan cuma hawa nafsu yang melawan jenis. Hawa nafsu masih muda itu gampang panas, gampang emosi, gampang tersinggung. Nah, puasa ini diharapkan menjadi benteng. Dan dalam semua kita peraturan itu orang soleh, orang kuat itu karena dia punya benteng puasa. Kau satu jalan sebulan, dalam seminggu, kalau bisa tiap hari sholat malam. Udah hari. Belum setengahnya. Baca Quran minimal 1 juz. Sebulan tidak lulus, tidak usah turun ke tempat itu, kata guru saya. Dan usah turun. Pilihannya terlalu berat. Kamu yang akan bawa arus mereka. Karena dulu kampus Ustaz itu ada kampus seni namanya. Kampus seni itu liberal, walaupun dia Islam, jangan punya liberal. Pernah sholat. Liberal. Cewek cowok, cewek sih, cewek. Dan setelah dijalani, alhamdulillah. Tidak pakai ngomong Ustaz, tidak pakai ngomong. Rapat dengan mereka itu ya orang biasa, karena kan organisasi. Dan saya adalah perwakilan masjid, dan mereka tahu ini golongan kanan kiri. Dulu di kampus itu kanan kiri terkenal, jadi tidak menutupi dan pasti ketahuan dari baju beda, dari baju beda tahu ini anak Salman ya anak masjid, ya enggak. Tapi kalau kita punya kualitas, mereka akan hargai itu. Tapi tidak ngomong agama. Setiap saya sholat sendirian saya izin, yang saya buka sendirian saya izin. Karena rapatnya malam, bukan kampus di Palembang. Kampus di Jawa itu rata-rata dari pagi sampai malam. Dan kami dulu tidak mengenal HP, makanya kami getol dengan buku dan diskusi. Beda dengan zaman sekarang. Lebih mudah kalau sekarang. Tapi tingkat juangnya itu beda dulu. Nah, hasil daripada itu ada yang berubah ke agama. Ada yang berubah, tapi bukan karena Ustazah ya, karena itu tadi, karena hidayah Allah tuh yang punya Allah kan. Mungkin dengan melihat si A, si B. Jadi Ustazah juga diajari dan dulu bukan orang kamu aja gak kuat. Kalau sebenarnya Ustazah berapa bulan pengen hengkang dari organisasi tidak kuat. Cuma berapa yang dimajukan, karena apa? Karena itu tadi lingkungannya terlalu berat. 90% dari mereka mengaku ateis walaupun beragama Islam. Sekarang baru saja pikir, ya Allah, seandainya aku tidak punya tirakat dan tidak punya doa dari guru untuk masuk, istilahnya itu siapa yang galaknya bodoh tangannya masuk ke dalam doa? Siapa? Tapi dia pasti kena kotornya. Minimal dulu kalau saja ada baik dulu sama anak kiri. Kamu tahu kan mereka itu siapa? Mereka tidak sholat,
mereka tidak percaya dengan Tuhan, mereka begini. Tapi saya tidak peduli, kenapa? Karena saya turun sama aturan pemimpin. Jadi itu adalah bekal untuk dakwah selanjutnya, terutama untuk bekal diri saya sendiri. Bahwa ternyata di tempat-tempat seperti itu orang tuh banyak juga yang kenal dengan agama. Makanya Ustazah bilang, jangan kamu merasa kamu duduk di tempat ini berpakaian seperti ini kamu lebih baik dari orang-orang itu. Jangan-jangan mereka tuh baik, hanya mereka tuh belum ketemu jalannya. Ada di antara mereka yang jauh sopan dengan wongkonya. Ada yang hidupi bapak ibunya, pegawai, ada semuanya tuh pegawai sampai pagi. Ada yang baliknya Palembang gitu. Emang tuh jauh. Kayak dari sini ke Prabowo jauh, tapi Palembang ini daerah perkebunan gitu, ada sapinya. Dia hidup itu ternyata saya baru kenal, hidupin orang tuanya. Hebat, kayak tenang, hebat. Ternyata setelah keluar dari masjid, ada gap dulu antara masjid dengan orang di luar masjid. Ternyata belum tentu kita lebih baik. Yang Ustazah kira saya membawa misi dakwah, ternyata mereka berdakwah untuk saya. Ternyata mereka itu berdakwah untuk saya. Itu apa? Untuk itu tadi, kalau orang dia bergaulnya di satu tempat, dia akan menilai dengan cara dia pada semua orang. Tapi kalau berdakwah dengan banyak kalangan, dia akan melihat bahwa dalam setiap orang pun ada Allah. Dalam setiap orang pun ada Allah. Cuma kita mudah menilai cuma dengan tampilan zahir. Dan itu berbahaya untuk kita. Itu namanya kalau dalam dakwah itu namanya jumud. Jumud itu bertutup. Jadi jangan nasihatin kalau mereka tidak berubah, dan sabar dengan gangguan teman lebih baik daripada menegur. Jadi mereka ngerokok dengan saya perempuan, saya biasa baik. Ada saya puasa loh. Kan mereka nggak tahu kalau aspek itu semua rusak. Batalnya puasa. Kalau saya merokok, saya yang merokok. Kalau orang lain merokok, nggak batal. Tapi saya sabar untuk itu. Kedua saya sabar. Ternyata sabar itu menghasilkan sesuatu yang baik di hati saya dan baik dalam kesan mereka. Jadi kami teman, walaupun ada yang beda agama tadi. Dan terbukanya mereka dapat hidayah, ada yang pakai jilbab, ada yang berhenti merokok, ada yang mengajar. Itu bukan dalam kendali saya, itu dalam hidayah Allah. Lama-lama mereka ikutin saya, bahkan ada yang pindah satu kota. Jadi maksudnya saya sendirian gitu. Dari perwakilan itu dan itu sulitnya. Ternyata dibawa ke masyarakat bagus dibawa ke masyarakat. Jadi kita tuh tidak keras dengan orang lain. Kenapa? Karena kamu masuk ke lingkungan baru yang mereka punya kebiasaan seperti itu, dan kamu yang mengenalkan diri kamu, bukan kamu minta mereka berubah sesuai dengan keinginan kamu. Itu kan yang dijatuhkan adalah ego. Jangan kira mau beragama itu tidak berego. Justru kita punya agama inilah kita punya ego yang besar. Pertama pun ego pengen orang lain berubah. Selalu begitu. Kita selalu cek itu. Ya Allah, Ustazah, kenapa lagi keluarga aku tidak berubah? Dalam ilmu tasawuf itu ada satu tingkatan namanya tingkatan redo atau makom redo. Makom redo ini sebenarnya makom yang tinggi karena dia ini adalah merupakan hasil dari ma'rifatullah, kenal sama Allah. Ketika orang sudah sampai ke makom redo, maka dia akan sampai kepada derajatnya para kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu sering disebut radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Sebenarnya Allah sudah meridhoi mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu selalu dalam keridhaan Allah. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sifatnya sahabat. Dan mereka juga ridho dengan ketentuan Allah. Makanya mereka tidak pengen berubah dan mengubah apapun yang terjadi dalam hidup dia. Tapi Ustazah, boleh gak aku pengen misalnya keluarga aku berubah, suami aku berubah, anakku berubah lebih baik? Boleh. Cuma itu tadi, kita nih kadang tidak tahu batasan bahwa perubahan
berasal dari Allah, berasal dari taufik Allah. Kita berubah itu karena Allah kan. Baru-baru kalau mau mulai berubah diri kita, baik kita berdoa tiap hari, Rabbana la tuzigh qulubana, minta dengan Allah, ya Allah ubahlah keadaan kami, ya Allah janganlah merubah keadaan kami setelah kau beri hidayah sama kami, ya Allah jangan cabut nikmat kami, duduk di majelis taklim, duduk ngaji Quran, duduk baik santun, duduk dengan teman yang baik, duduk melihat yang baik, jangan ubah keadaan kami ya Allah, karena kami tidak tahu besok kami jadi apa. Dan menegur itu lebih baik daripada memutus hubungan. Kalau kamu kira teman kamu ini bakal-bakalan mau tegur kan? Kalau dia bakal terima, daripada kamu jauhi dia dan kamu udah pengen lagi kira sama dia selama-lamanya. Untuk apa? Menghindari dari lingkungan yang buruk. Orang yang baru berhijrah itu yang susah bagi dia adalah merubah diri dia dan lingkungannya. Karena itu konsekuensi dari berhijrah. Dan memutus hubungan lebih baik daripada kamu caci maki.